أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي الحديث أما بعد jamaah salat tarawih, salat isya dan tarawih rahimahullah, tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-14 ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan insyaallah nikmat ihsan. Kita akan selalu beribadah yang terbaik. Ya, kita yakin dalam kaidah ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat langsung kepada Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana ya, kaum Musa alaihissalam meminta ingin melihat Allah, ya, ingin melihat langsung Allah. Apa yang terjadi? Falamma tajalla, ya, di Bukit Tursina, gunung pun tidak sanggup untuk menyambut ataupun menggambarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun para umat Musa saat itu mati ataupun pingsan karena ketakutan dengan begitu dahsyatnya suara atau bunyi yang datang ketika Allah mewujudkan yang laisa kamitslihi syai', yang tidak bisa kita perumpamaan bagaimana wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang merupakan bulan tarbiyah bagi kita, bulan kita untuk dilatih untuk melakukan hal yang terbaik, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izinnya untuk yang kedua kalinya Bapak DKM ya, tadi diinstruksikan ya dengan kedipan mata siap insyaallah. Ya, sebagai warga kita mematuhi ya, sebagai jemaah kita berbagi sedikit ilmu yang kita miliki ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita dimasukkan dalam golongan kategori orang takatsur atau orang-orang yang menumpuk harta. Ya, harta bukan saja mobil ataupun tanah ataupun uang ataupun rumah ataupun kebun. Ya. Ilmu pengetahuan juga sebagai yang harus kita bagikan. Ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya ketahui tentang keagamaan insyaallah saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sembari kita menanti perbaikan mik kita ya, untuk menambah kekhusyukan kita dalam beribadah. Hadirin jamaah isya dan tarawih rahimakumullah, pada pembukaan tadi ya,
melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Joko kemarin ya, tentang ayat 183 dan 104. Saya lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Salah satu keutamaan daripada bulan Ramadan yaitu diturunkannya Al-Quran. Unzila fihi al-Quran. Bagaimana kita lihat Rasulullah SAW berta'amul dengan Al-Quran ya. Setiap bulan Ramadan beliau mereview hafalannya. Jibril turun ya, turun mendengarkan, mereview kembali hafalan ataupun wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi saja direview, apalagi dengan kita nih Pak ya. Seberapa banyak kita mereview bacaan Al-Quran kita? Seberapa banyak, seberapa sering ya, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dalam kehidupan kita. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini penggunaannya kalimat hudan linnas, berarti apa yang ada di dalam Al-Quran bukan hanya untuk orang Islam, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudan sebagai petunjuk. Maka siapapun yang berhasil menggunakan petunjuk itu, maka dialah yang akan mendapat keberkahan daripada Al-Quran. Yusuf Qaradawi dalam satu multaqah di Abu Dhabi menjelaskan, barakatul Quran fittiba'ihi, keberkahan Al-Quran didapat melalui fittiba, mengikutinya. Mengikuti tentang apa? Dari segala kehidupan kita, baik kepentingan pribadi ataupun dalam pengelolaan alam semesta ataupun dalam dunia medis. Berapa banyak orang-orang yang mendapat petunjuk memeluk agama Islam, para dokter-dokter di Eropa ya, yang membuktikan akan kebenaran daripada isi Al-Quran. Mereka yang menemukannya. Hudan, petunjuk bagi manusia. Hudan linnas. Nah, maka kita bagaimana memanfaatkan kembali hudan tersebut? Kita yang menemukannya, maka tentunya kita harus mengkaji, membaca, mempelajari, memahami isi daripada Al-Quran. Di samping dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Fungsi yang kedua, selain sebagai petunjuk, wa bayyinat, Al-Quran menjelaskan apa-apa saja yang harus dijalani oleh manusia sebagai fungsinya di muka bumi, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan manusia di muka bumi ini khalifah, sebagai pemimpin. Menjelaskan, Al-Quran menjelaskan bagaimana sebelumnya suatu hukum, misalnya tentang wanita haid ya, dalam Al-Quran dijelaskan tentang haid yang sebelumnya, haid bagi kaum sebelumnya sebagai aib ataupun perlakuan terhadap wanita haid disiksa. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan tentang kaidah ataupun aturan tentang haid. Ini mubayyinat, menjelaskan mana yang menjadi petunjuk. Al-Quran menjelaskan kisah-kisah para anbiya. Kenapa? Karena banyak terjadi tahrif, perubahan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Menjelaskan tentang posisi Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah, sebagai nabi, sebagai rasul bagi kaumnya. Kenapa? Karena Nabi Isa bagi pengikut setelahnya dijadikan setelah proses sejarah, setelah konsil Nia ditetapkan sebagai bagian daripada anak Tuhan. Maka Al-Quran menjelaskan tentang siapa Nabi Isa alaihissalam. Seluruh penjelasan sejarah tentang kenabian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Fungsi yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda
mana yang hak, mana yang batil, mana yang mukmin, mana yang kafir. Sederhana saja. Kita ingat fenomena saat ini ya. Fenomena kita seakan-akan kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Kita sadari bersama fenomena bersama ya, yang terjadi di sekitar kita. Pada Rasulullah SAW mengingatkan kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia bagian daripada kaum tersebut. Kita bertanya-tanya dalam diri kita, apakah kita berbeda dengan kaum yang lainnya? Perilaku kita, cara berpakaian kita, cara bergaul kita. Ya enggak? Fenomena sekarang kita lihat ya. Kita anak-anak muda kita, jangan-jangan kita juga nih Pak, pada kena demam drakor. Ya enggak? Apa itu drakor Pak? Demam drama Korea, ya enggak? Ataupun juga dengan demam Free Fire segala macam. Ya, kita seakan-akan kehilangan identitas. Ya mungkin kesalahan kita bersama, gitu ya. Kita berawal dari ketidakpedulian kita bilang pemakluman kita. Akhirnya itu menjadi sebuah budaya, sehingga tidak bisa dibedakan mana perilaku yang muslim, mana perilaku yang non muslim. Nah, ini keprihatinan kita bersama. Jadi fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan seakan-akan tidak kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, mumpung dengan masuk bulan Ramadan ini, ya, mumpung masuk bulan Ramadan ini, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan penuh kebaikan. Ya. Walaupun kita terbata-bata membacanya, kita latih terus. Ya, Al-Quran itu sama seperti belajar bahasa. Kita belajar bahasa asing atau bahasa apapun, bahasa Arab ataupun bahasa apapun, kalau kita tidak gunakan bahasa tersebut dipraktekkan dalam sehari-hari, maka lidah kita akan kaku. Maka ayo kita berlatih ya, mumpung bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran dilipat gandakan kebaikan. Mudah-mudahan jerih payah kita dalam membaca atau belajar Al-Quran akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, sedikit koreksi ya tentang makharijul huruf ya. Kita dalam pengucapan kalimat atau kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin atau amin atau amin, mana yang dipilih Bapak Ibu? Ada 3 pilihan, amin atau amin atau amin. Selama ini kita rasakan yang mana? Yang ketiga. Nanti kita cross check lagi Al-Quran, harokatnya itu kira-kira berapa harokat di situ? Ya, 1 harakat, 2 harakat. Amin, amin. Kalau artinya al-amin, Rasulullah SAW digelar dengan al-amin. Kalau kita bacanya amin, berarti jujur, orang yang jujur. Kalau amin itu semoga dikabulkan. Kalau amin itu alifnya kepanjangan, itu lebih dari 2 harakat. Malah jadi di ismul fa'il, orang yang dapat dipercaya atau orang yang diberi amanah, al-amin. Maka yang benar, yang sahih insyaallah itu yang kedua kita cukup bacanya 2 harakat. Amin, untuk minnya dipanjangkan. Jangan dipanjangkan ya. Amin. Amin. Nah, itu bisa dicek di YouTube di mana-mana, insyaallah di Madinah ya. Ataupun di Ustaz Abdul Somad, itu dia ada video imam itu kan bagaimana kita mengucapkan kata